bersama dengan Kak Jamal dan masih bersama dengan sahabat kita si Badar yang sangat istimewa tentunya dalam program kesayangan kita Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Nah, kalau tadi sudah diceritakan ya bagaimana ada kejadian yang sangat istimewa, patung yang bisa berbicara dan mengabarkan tentang seorang anak yang akan dilahirkan, anak yang kemudian akan menjadi seorang nabi. Ayah Nabi Soleh alaihi salam dibuat terkagum-kagum. Adik-adik, bagaimana kisah selanjutnya ini? Nah, Kak Jamal dibantu oleh sahabat kita si Badar. Badar bantu ya untuk bercerita bagi adik-adik yang ada di rumah. Baiklah, aku akan turut menceritakan. Nah, teman-teman, ketika ayah Nabi Soleh berusaha untuk mencari sesuatu yang menguatkannya, dia pun berjalan keluar istana. Tiba-tiba saja ada seekor burung yang sangat indah. Satu riwayat mengatakan burung itu adalah penjelmaan dari malaikat yang menuntunnya ke sebuah lembah. Ya ampun, burung itu kemudian membawa ayah Nabi Soleh alaihi salam ke sebuah tempat yang sangat indah. Di dalamnya ada air yang sangat jernih dan pepohonan yang sangat hijau. Wow, amazing, wonderful. Tiba-tiba saja teman-teman, dia melihat ada sebuah gua yang sangat sejuk, damai, dan indah. Ayah Nabi Soleh kemudian masuk ke dalam gua itu dan dia pun istirahat di dalamnya. Teman-teman, tahukah kalian apa yang terjadi? Ternyata ayah Nabi Soleh tertidur pulas. Dan tidurnya itu loh teman-teman, ternyata dia melakukannya selama 100 tahun. Ya ampun, ayah Nabi Soleh tertidur di dalam gua itu selama 100 tahun. Kak Jamal, cerita ini mirip seperti Ashabul Kahfi ya, cerita tentang beberapa pemuda yang soleh yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua. Wah, amazing, wonderful. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul sekali. Jadi kalau Allah berkehendak terhadap hambanya, tentu hal itu sangat mudah. Ayah dari Nabi Soleh alaihi salam tertidur di dalam gua itu selama 100 tahun. Sementara sang raja bingung mencari pelayannya. Di mana pelayanku yang satu ini? Kenapa dia tidak ada? Wah, kalau seperti ini, patung-patung yang ada tidak ada yang merawat, tidak ada yang membersihkan, dan tidak ada yang memberikannya wangi-wangian. Kalau seperti ini, aku akan pilih pelayan yang baru. Kemana sebetulnya pelayanku itu? Itulah yang dirasakan oleh sang raja. Nah, adik-adik, sementara sang raja seperti itu, tentu istri dari ayah Nabi Soleh pun merasa khawatir ya. Akhirnya selama 100 tahun berjalan, sang istri berusaha untuk mencari suaminya. Suamiku di mana ya? Apakah ada yang melihat? Di mana sebetulnya keberadaan daripada suamiku tercinta? Ya ampun, kok tiba-tiba suamiku menghilang? Dan saat ini sudah 100 tahun berselang, aku merasakan bahwa dia masih hidup, tapi di manakah dia? Tiba-tiba saja adik-adik, datanglah seekor burung gagak. Burung gagak yang ternyata diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kabar gembira.
kabar tentang keberadaan suaminya yang ada di dalam gua. Sang gagak pun datang untuk mengetuk pintu rumahnya. Tiba-tiba saja sang ibu mendengarkan ini. Sepertinya ada hewan di depan rumah. Apa itu? Begitu dibuka, ternyata itu suara gagak. Ya ampun, ternyata suara kamu indah sekali. Hah, kamu ini sebetulnya siapa? Burung gagak, kamu dari mana datangnya? Tiba-tiba saja adik-adik, burung gagak itu bisa berbicara dengan bahasa yang sangat-sangat fasih. Ibu, kenalkan, aku adalah burung gagak. Gagak yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak-anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Aku adalah salah satu dari burung itu. Aku ingin mengabarkan kepadamu bahwa sebetulnya engkau tidak sendiri. Saat ini suamimu ada di dalam gua, dan aku ingin mengajakmu masuk ke dalam gua itu, bertemu dengan suamimu tercinta. Apakah kamu mau mengikutinya? Itulah yang dikatakan oleh si burung gagak. Tentu saja sang ibu sangat bahagia mendengarnya. Wah, kalau begitu aku ingin sekali bertemu dengan suamiku. Nah, kira-kira apa yang terjadi kemudian dengan burung gagak dan istri dari seseorang yang sangat istimewa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik semuanya selamat pagi, selamat berjumpa. Senang ya Kak Jamal bisa mendampingi dan menemani adik-adik semuanya, tentu dalam program kesayangan kita, yaitu Dongeng Bersama dengan Kak Jamal. Nah, pagi hari ini Kak Jamal masih tetap berharap mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan, kemudian juga kesuksesan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah. Tidak lupa menjadi anak-anak Indonesia yang soleh dan juga soleha. Nah, adik-adik, seperti biasa, pagi hari ini Kak Jamal tidak sendiri, melainkan ditemani oleh sahabat kita yang sangat istimewa. Siapa lagi kalau bukan si Badar. Nah, sepertinya Badar sudah siap untuk menyapa adik-adik yang ada di rumah. Yuk, silakan disapa dulu. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Wah, pagi hari ini mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesuksesan, dan yang pasti tetap menjaga jarak dan selalu mencuci tangan, menghindari kerumunan. Nah, teman-teman ingat ya, di musim hujan ataupun di musim seperti ini, teman-teman harus sering-sering jaga kesehatan. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Amin. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu harapan kita bersama ya. Mudah-mudahan corona yang ada segera berakhir dan adik-adik bisa melakukan aktivitas sekolah sebagaimana biasa. Nah, adik-adik,
sambil mendampingi kalian di rumah. Bagaimana kalau hari ini kalian dengarkan salah satu cerita kisah yang sangat istimewa tentang kisah Nabi dan Rasul. Kali ini kita akan membahas tentang Nabi siapa ya? Teman-teman, aku tahu. Pagi ini kita akan membahas tentang seorang nabi yang memiliki mukjizat, yaitu mengeluarkan seekor onta dan anaknya dari balik batu. Ya ampun, nabi siapakah yang dimaksud? Ayo teman-teman, tebak, nabi siapakah yang mukjizatnya bisa mengeluarkan seekor onta dari dalam batu? Ayo tebak, siapa? Betul, itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya keliru ya. Bukan Nabi Yusuf, tapi Nabi Soleh alaihi salam. Nah, baik adik-adik duduk yang manis. Nanti kita akan ceritakan bagi adik-adik yang ada di rumah kisah yang sangat istimewa ini. Padahal juga sama ya. Nanti bantu Kak Jamal untuk menceritakan bagi adik-adik yang ada di rumah tentang kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nah, adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cerita Nabi Soleh diawali dengan keberadaan ayahnya. Ayah Nabi Soleh adalah seorang pelayan kerajaan yang tugasnya itu merawat patung-patung yang ada. Nah, adik-adik, kerajaan yang ada ini ternyata bertempat di daerah Yaman, yaitu tanah bekas di mana kaum Ad, kaum yang pernah dipegang oleh Nabi Hud alaihi salam, yang kemudian dibinasakan oleh Allah karena kezaliman mereka. Nah, adik-adik, kaum Ad ini ternyata dikuasai oleh seorang raja. Dan ayah daripada Nabi Soleh adalah pelayan dari kerajaan itu. Suatu hari ketika ayah Nabi Soleh berusaha untuk menjaga patung-patung, tiba-tiba saja ada patung yang paling besar yang langsung bersujud dan kemudian berkata-kata dengan suara yang sangat fasih. Adik-adik, tentu saja ini membuat kaget ayah dari Nabi Soleh. Patung itu tiba-tiba saja berkata, "Wahai ayah dari seorang nabi yang istimewa, sesaat lagi akan tiba saatnya engkau mendapatkan keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah seorang nabi yang akan diutus kepada kaum ini." Mendengar ini, adik-adik, ayah Nabi Soleh sangat khawatir. Apakah memang perkataan yang didapat dari patung itu bisa dipercaya? Dan penuh penasaran, akhirnya beliau pun keluar dari istana. Beliau berusaha untuk mencari teka-teki yang ada di dalam pikirannya. Nah, adik-adik, kira-kira apa yang akan dialami oleh ayah Nabi Soleh alaihi salam terkait dengan pertanda itu ya? Nanti kalian akan tahu jawabannya setelah kita mengikuti pariwara yang akan lewat berikut ini. Adik-adik
Masih bersama dengan Kak Jamal dan tentunya masih dalam kisah yang sangat istimewa, yaitu tentang orang tua dari Nabi Soleh alaihi salam. Wah, istimewa ya adik-adik. Ternyata ayah daripada Nabi Soleh tinggal di dalam gua tertidur selama 100 tahun. Sementara istri tercinta sudah didatangi oleh seekor burung gagak yang kemudian menuntunnya, membawanya ke dalam gua tempat di mana suaminya berada. Wah, teman-teman, amazing, wonderful. Kisah tentang orang tua Nabi Soleh ini ternyata sangat luar biasa ya, teman-teman. Dan ternyata burung gagak yang sudah menghantarkan sang ibu menemukan suaminya yang sedang ada di dalam gua. Dan betul saja, orang yang selama ini dicari selama 100 tahun ada di hadapannya dan sedang tertidur pulas. Ya ampun. Burung gagak berusaha untuk memberitahu, "Bu, ini adalah suamimu. Aku akan membangunkannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Bapak yang hebat yang ada di tempat ini, ayo bangun. Bangunlah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangun." Nah, teman-teman, seketika itu juga ternyata laki-laki itu terbangun dari tidur pulasnya. Ya ampun, Kak Jamal, bisa terbayang seperti apa peristiwanya. Pasti itu menjadi pertemuan yang sangat menyedihkan. Berikut juga sangat mengharukan dan membahagiakan. Ya ampun. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betul sekali ya. Ayah dari Nabi Soleh bertemu dengan istri tercinta setelah 100 tahun tertidur di dalam gua. Tentu saja membuat mereka sangat bahagia. Mereka pun akhirnya saling berpelukan dan saling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa mereka dipertemukan kembali. Ada apa sebetulnya rahasia di balik tidur yang panjang selama 100 tahun? Hanya Allah yang tahu. Kemudian dikatakan karena pertemuan mereka lah Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan seorang putra. Adik-adik, karena suami istri sudah bertemu dan kemudian mereka dipertemukan di dalam gua, ada satu riwayat yang mengatakan keduanya pun akhirnya bermalam. Hingga akhirnya Allah menganugerahkan seorang anak yang bernama Nabi Soleh alaihi salam. Nah, adik-adik, Nabi Soleh alaihi salam ini kemudian diasuh oleh sang ibu penuh dengan kasih sayang. Sementara itu ayah yang sudah bertemu dengan ibundanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya Nabi Soleh dan ibunda tercintalah yang akhirnya tinggal. Sementara kerajaan daripada Raja Samud, mereka melakukan kejahatan-kejahatan. Mereka menyembah patung-patung, mereka menyembah berhala, mereka melakukan banyak perbuatan-perbuatan jelek, kejahatan-kejahatan yang merajalela. Sementara itu Nabi Soleh alaihi salam dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang rasul yang diutus kemudian pada saat beliau berusia 40 tahun. Nah, adik-adik, dari cerita ini Kak Jamal ingin memberikan sebuah pelajaran bahwa apa yang Allah kehendaki terhadap hamba-hambanya tentu menjadi salah satu sifat Allah yang sangat istimewa. Allah itu
punya sifat wajib yang namanya irodah. Artinya maha menentukan dan maha berkehendak. Apapun yang Allah inginkan pasti akan terjadi. Siapa yang menyangka ya adik-adik, setelah tidur 100 tahun, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya dan membangunkannya sehingga bertemu dengan istri tercinta. Wah, amazing, wonderful. Teman-teman, makin penasaran ya kisah tentang Nabi Soleh menghadapi umatnya dan keluarnya seekor onta yang ada di dalam batu. Wah, amazing. Ayo Kak Jamal, ceritakan dong. Adik-adik yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah tentang Nabi Soleh nanti kita akan lanjutkan pada episode yang lain. Yang pasti untuk hari ini kita cukupkan dulu kisah yang ada. Insya Allah di lain waktu dan di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Adik-adik tetap semangat menjadi anak-anak Indonesia yang soleh dan juga soleha, berbakti kepada kedua orang tua. Salam hangat dari Kak Jamal untuk orang tua kalian dan juga untuk saudara-saudara kalian yang ada di rumah. Kak Jamal dan Badar harus pamit ya sementara waktu. Sampai lain waktu kita ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.